Semangat pagi! Berjumpa lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Bersama saya, Daniar. Dan saya, Deliana. Inilah Kabar Sepekan. Keandalan PLTA Kracak sebagai warisan kolonial, dukung kinerja cemerlang BUMN. PLN Indonesia Power UBP Saguling melalui subunit PLTA Kracak yang berlokasi di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, menerima kunjungan dari Atase Pertahanan Belanda, Kolonel Johannes Morkens MA, bersama para tentara muda dari Resimen Prins Bernhard atau Infanteri Batalion 13 atau para Rider. Kunjungan ini bertujuan memberikan pemahaman sejarah pembangkit listrik kepada para tentara muda Belanda. Kunjungan tersebut diterima oleh manajemen UBP Saguling yang diwakili oleh manajer administrasi Bapak Hutarianto serta didampingi oleh Asman Keamanan dan Humas Bapak Suprapto dan tim. Selaku tuan rumah, Asman PLTA Kracak, Bapak Lita Agung, menyampaikan presentasi mengenai sistem pembangkitan di PLTA Kracak, diikuti dengan kunjungan ke Powerhouse. Tentara muda Belanda tampak antusias saat mendengarkan materi sejarah dan operasional PLTA Kracak yang sudah berdiri sejak tahun 1926. Meskipun merupakan warisan kolonial, PLTA Kracak tetap beroperasi secara andal hingga hari ini. Bukan hanya sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi salah satu bentuk energi baru terbarukan yang masih berfungsi hingga generasi sekarang. Keandalan PLTA Kracak menunjukkan pentingnya pemeliharaan yang baik, sehingga pembangkit ini mampu bertahan hampir 1 abad. Hal ini juga menjadi bukti transformasi dan kinerja BUMN yang semakin cemerlang di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Wah, keren banget ya pembangkit PLN Indonesia Power. Udah ada dari zaman kolonial. Iya, keren banget dan terus masih beroperasi lagi sampai sekarang. Semoga terus andal sampai masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau tadi dari Bogor, sekarang kita ke Bukit Tinggi. PLN IP UBP Bukit Tinggi raih capaian kinerja platinum. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Bukit Tinggi berhasil meraih capaian kinerja platinum pada penilaian kinerja semester 1 tahun 2024. Manajer PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Bukit Tinggi, Budi Murianto menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pegawai di PLN IP UBP Bukit Tinggi. PLN Indonesia Power UBP Bukit Tinggi yang baru bergabung pada 1 Januari 2023 dengan PLN Indonesia Power berhasil menorehkan prestasi kinerja yang gemilang. Dari 3 kali penilaian, PLN IP UBP Bukit Tinggi berhasil mencapai 1 kali. Selamat untuk PLN IP UBP Bukit Tinggi ya. Semoga bisa terus andal ya, apalagi untuk melistriki Indonesia. Ya, betul sekali. Berita berikutnya. Jaga objek vital nasional, PLN IP UBP Bengkulu, UPPLTA Musi, lakukan simulasi tanggap darurat bencana alam dan kebakaran. PLN IP UBP Bengkulu, UPPLTA Musi menggelar simulasi tanggap darurat bencana alam dan kebakaran. Simulasi tanggap darurat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai PT PLN IP UP PLTA Musi terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran. Berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kepahyang dan Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kepahyang, kegiatan dilaksanakan di kantor UPPLTA Musi dengan melibatkan seluruh pegawai serta tenaga ahli daya UPPLTA Musi.
Simulasi dikondisikan seakan kejadian tersebut benar-benar terjadi dengan adanya bencana alam gempa bumi, serta terjadinya kebakaran dan korban luka ringan maupun berat sampai dengan pemberian pertolongan pertama terhadap korban luka. Manajer UP PLTA Musi, Rizky Putra, menjelaskan aset PLN merupakan objek vital nasional. Oleh karena itu, PLN harus siaga terhadap berbagai kemungkinan seperti terjadinya kebakaran ataupun bencana alam. Dalam kegiatan ini melibatkan 5 personil tim BPBD Kepahyang dan 11 orang personil tim Damkar Kepahyang, serta menurunkan 1 unit kendaraan operasional BPBD dan 1 unit mobil damkar dalam pelaksanaan simulasi tanggap darurat kebakaran dan bencana alam. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kepahyang, Zamak Syari, menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi inisiatif UP PLTA Musi untuk secara rutin melakukan kegiatan simulasi tanggap darurat bencana alam gempa bumi ini. Manajemen PLN IP UBP Bengkulu berharap dengan adanya simulasi ini, semua pihak dapat bekerja sama sesuai dengan fungsinya masing-masing dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan PT PLN IP UBP Bengkulu dapat mengetahui cara menyelamatkan diri, membantu korban yang luka, dan dapat menyelamatkan dokumen penting perusahaan serta pengamanan unit pembangkit. Iya, simulasi ini penting loh, jadi semua paham apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat. Betul banget. Kemarin di PLN Indonesia Power kantor pusat, kita juga telah melakukan ini demi keamanan bersama. Iya ya. Oke, berita terakhir. Guna mendukung ESG framework yang ada di PLN, yaitu gender mainstreaming atau pengarus utamaan gender, PLN Indonesia Power menyelenggarakan rapat kerja nasional tim gugus tugas Sri Kandi PLN IP 2024. Informasi tadi kita rangkum dalam kabar sepekan on location, sekaligus mengakhiri kabar sepekan kali ini. Saya Daniar, saya Deliana, pamit undur diri. Salam Energy of Things. Hai kawan PLNIP, kembali lagi bersama saya Fabrina dalam kabar sepekan on location. Penasaran nggak kenapa sih saya pakai pakaian seperti ini? Ikuti yuk. Ya, saya hadir dalam acara yang keren banget, yaitu Rapat Kerja Nasional PLN Indonesia Power, yang tentunya dihadiri oleh seluruh unit dan juga anak perusahaan. Hai Kak Putri, lagi pakai aksesoris dari daerah mana nih? Saya pakai aksesoris dari daerah NTT. Kalau Kak Serena? Saya dari daerah Batak Simalungun. Wow, cantik-cantik banget ya, seru kan? Penasaran seperti apa? Yuk ikuti acara selanjutnya. Nah, kawan PLNIP, saat ini sedang berlangsung Rakernas hari kedua. Setelah sebelumnya kemarin kita melaksanakan FGD untuk membahas program kerja masing-masing working group. Keseruan Rakernas PLNIP di hari kedua ini semakin bertambah dengan adanya paparan Ketua Harian Sri Kandi PLN Persero, Kak Hairani, dan Wakil Ketua Harian Sri Kandi PLN Persero, Kak Derina. Selain itu ada juga launching buku saku Sri Kandi PLNIP, soft launching buku inspirasi perempuan sekaligus penandatanganan komitmen Sri Kandi PLNIP. Di kesempatan kali ini, Sri Kandi PLNIP juga menghadirkan pembicara dari eksternal tentang Zero Tolerance, Standing Up Against Violence and Harassment oleh Kak Hanifah Hasnah. Nah, kawan PLNIP, sekarang kita sedang bersama Ketua Harian Sri Kandi PLN Indonesia Power, Kak Rahmi. Kak Rahmi mau tanya nih, sebenarnya apa sih tujuan dan harapan dilaksanakannya Rakernas Sri Kandi PLN Indonesia Power tahun 2024 ini? Ya, Sri Kandi PLN Indonesia Power pada tahun ini melaksanakan Rakernas yang pertama sejak diterbitkannya
SK Tim Gugus Tugas Sri Kandi PLN Indonesia Power. Jadi ini adalah Sri Kandi Connection yang pertama kita lakukan, dan kita menyusun program kerja untuk tahun 2024 dan 2025 untuk 1 tahun ke depan. Nah, diharapkan dengan menyusun program kerja nasional yang kita lakukan ini, kita bisa menyusun dengan baik sesuai dengan tujuan pengerusutamaan gender di PLN Indonesia Power untuk gender equality, gender diversity, dan juga gender inclusion. Dan dengan adanya Sri Kandi Connection ini, kita saling erat ya, bertemu dengan semua Sri Kandi dari se-Indonesia Raya ya, dari Sumatera sampai Papua, sehingga diharapkan kita semua sama-sama memahami dengan terbentuknya pengerusutamaan gender ini, dan juga sekaligus kita bisa mencegah terjadinya adanya diskriminasi dan juga sexual harassment, di mana pada hari ini kita juga ada sharing session dengan pakar, salah satunya dengan kriminolog Ibu atau Kakak Hanifah. Nah, harapannya ke depan tentunya Sri Kandi Champion, kita semua Sri Kandi Indonesia Power paham tentang pengerusutamaan gender ini, dan kita juga sebagai agent untuk menyadari bahwa pentingnya peran Sri Kandi dalam perusahaan kita. Baik, terima kasih Kak Rahmi atas kesempatan dan waktunya. Semoga program-program yang telah disusun selama Rakernas ini bisa terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah Sri Kandi PLN IP anggun, cerdas, Sri Kandi yang tangguh. Nah,